Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي بسط لنا بساط الأنس والمحبة وقبل عمل حجاج بيته فعاملهم معاملة الأحبة. أحمده جل من يحمد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله أذل من جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا رسول الله خير من حج واعتمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما هلل مسلم وكبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل المقدار وعيد جميل الشعار، فتقربوا إلى ربكم الجليل بالأضحية، فإنها سنة أبيكم إبراهيم الخليل، واتبعوا نبيكم في فعله من إراقة الدم في مثل هذا اليوم العظيم، فإنه اليوم الذي ابتلى الله خليله فيه حيث أمر بذبح ولده، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah Idul Adha, hari raya memperingati pengorbanan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Hari raya bagi orang-orang yang berkorban, hari raya bagi orang-orang yang mengorbankan apa yang dia cintai demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari raya pengorbanan untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia yang beruntung adalah manusia yang berkorban. Muliakan Allah SWT, seumpama kita mengetahui apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah pengorbanan demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mencintai pengorbanan dan kita akan membenci kepada kebakhilan. Hadirin dimuliakan Allah SWT, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah SWT untuk mengorbankan putranya yang satu-satunya, yaitu Ismail alaihissalam, maka beliau telah mengerjakan pengorbanan yang besar. Beliau telah menerima perintah ini dengan ridha, dengan penuh kecintaan dan penuh semangat. Dipanggillah anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya adalah supaya anaknya juga ada niat pengorbanan. Maka anaknya ditanya, hai anakku, sesungguhnya Allah telah menyuruh aku untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Maka anaknya pun ternyata meniru orang tuanya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Insyaallah engkau akan menemukan aku termasuk golongan orang-orang sabar. Muliakan Allah SWT, ayahnya ingin korban, anaknya pun ingin korban. Maka keduanya pergi ke Mina untuk mengadakan pengorbanan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim
qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Keduanya telah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail digeletakkan di Mina. Ibrahim pun telah siap menyembelih dan mulailah menyembelih putranya. Di tengah-tengah beliau usaha menyembelih putranya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada seruan Jibril alaihissalatu wassalam datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim pun menyahut La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail pun meneruskan Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Khalilullah, berita gembira dari Allah bahwasanya Tuhan telah lulus di dalam ujian ini. Maka orang yang lulus akan dikasih hadiah oleh Allah sesuai dengan pengorbanannya. Maka Allah telah mengangkat Nabiullah Ibrahim sebagai kekasihnya, mengangkat putranya sebagai nabi dan rasulnya. Kemudian Allah SWT memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam dengan keberkahan yang belum pernah diberikan kepada siapa saja orang sebelumnya. Sehingga tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah kejadian itu, kecuali semua dipilih oleh Allah SWT dari anak cucu Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam termasuk anak cucu Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa begitu juga anak cucu Ibrahim alaihissalam. Nabi Sulaiman begitu juga salah satu anak cucu Ibrahim alaihissalam. Dan yang lebih tinggi lagi adalah yang mulia baginda Muhammad alaihissalam, juga salah satu di antara cucu Ibrahim alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, waktu Ibrahim mengorbankan putranya di Mina, putra yang paling dicintai untuk disembelih, alangkah ngerinya, alangkah terharunya seumpama kita melihat keadaan waktu itu. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, bila kita memandang apa yang terjadi setelah itu kepada keluarga Ibrahim, Allah telah memilih nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali dari keluarga Ibrahim. Maka sebetulnya pengorbanan Ibrahim ini adalah kebahagiaan yang tidak ada taranya, kemuliaan yang tidak ada taranya. Namulaikan Allah SWT, begitu juga kita mau belajar dari keluarga Ibrahim pada hari yang mulia Idul Adha. Kalau kita korbankan diri kita, kalau kita korbankan harta kita untuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu pengorbanan itu mungkin hati kita sangat sedih. Orang-orang pun melihat bahwa kita betul-betul dalam keadaan yang menyedihkan. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita melihat ke depan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berkorban, maka tentu kita akan gembira dengan pengorbanan itu. Kita akan sujud syukur dengan pengorbanan itu. Kita akan memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kita untuk berkorban. Kalau kita mengorbankan harta kita sedikit saja dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka kita akan diganti berlipat ganda di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istana-istana dari emas, dari intan, kenikmatan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Kalau kita sampai di sana nanti, insya Allah semulaikan, tentu kita akan menyesal. Kenapa dulu saya korban sedikit? Kenapa tidak saya korbankan seluruh harta saya? Kenapa tidak saya korbankan seluruh umur saya? Kenapa tidak saya korbankan seluruh kemampuan saya demi untuk kemuliaan di akhirat ini? Namulaikan Allah Ta'ala, ini hari pengorbanan. Namulaikan Allah Ta'ala, apalagi orang yang korban yang besar-besar. Hari ini orang yang niru-niru korban saja sudah dicintai oleh Allah SWT. Hari ini kalau kita menyembelih kambing hanya karena niru-niru saja pengorbanan Khalilullah Ibrahim alaihissalam, maka kita sudah mendapat bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka berkorbanlah hari ini menurut kemampuan kita masing-masing. Hadirin dimuliakan Allah SWT.
Hari pengorbanan. Kita ingat-ingat lagi dan lagi, orang yang beruntung adalah orang yang berkorban. Orang yang beruntung bukanlah orang yang punya anak, tapi orang yang beruntung adalah orang yang mengorbankan anaknya demi cintanya kepada Allah. Orang yang beruntung bukanlah orang yang mendapatkan dunia. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengorbankan dunianya untuk membangun akhiratnya. Orang yang beruntung, malaikat Allah Ta'ala, bukan orang yang punya anak-anak yang dicintai, istri yang dicintai, teman-teman yang dicintai. Orang yang paling beruntung adalah orang-orang bisa mengorbankan kecintaannya demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini, hari yang mulia ini, bagaimana kita kuatkan niat kita untuk kita korbankan umur kita, nafas-nafas kita, pikiran kita, diri kita, kesenangan kita, keluarga kita, harta kita, dan apa saja yang Allah berikan kepada kita korbankan demi kecintaan kita kepada Allah, sehingga Allah ganti yang lebih baik, lebih mulia, berlipat ganda di dunia dan akhirat. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik dari itu. Nabiullah Sulaiman alaihissalam telah mengorbankan kuda-kudanya, semua disembelih, semua kuda-kudanya yang bagus-bagus demi kecintaannya kepada Allah. Maka Allah SWT telah ganti Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kendaraan yang lebih baik. Allah SWT kirimkan angin untuk sebagai kendaraan bagi Sulaiman alaihissalam. Memuliakan Allah SWT, ini sudah sunnatullah. Siapa yang korban untuk Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau diri kita korbankan untuk Allah, Allah akan ganti jasad yang lebih baik, tulang yang lebih baik, otot-otot yang lebih baik, yang kekal abadi, yang tidak akan sakit selama-lamanya. Kalau kita korbankan umur 60 tahun untuk Allah, Allah akan ganti umur yang panjang, jutaan tahun, miliar-miliar tahun, triliun-triliun tahun, tidak ada habis-habisnya. Kalau kita korbankan kesenangan kita karena Allah, Allah ganti kesenangan yang berlipat ganda selama-lamanya, tidak ada habis-habisnya, tidak ada batasnya di akhirat kelak nanti. Dan akhirat bukanlah jauh, hari ganti hari, bulan ganti bulan. Ternyata akhirat sudah di depan pintu kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil aliyyil halimil ghaffar, al-azimil qahhar, alladzi la takhfa ma'rifatuhu 'ala man nadara fi bada'i mamlakatihi bi'aynil i'tibar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم افتح لهم فتحا قريبا مبينا، اللهم احفظهم من بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والزنادقة والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويريدون إذلال الإسلام والمسلمين وينشرون الفواحش في مشارق الأرض برها بحرها. اللهم عليك بهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم امسكهم كل ممزق انزقته لأعدائك انتصارا لأوليائك. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.